Saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Yang ada di dalam ini adalah yang sebelah kanan. Sebelah kanan masuk ke dalam, tapi warnanya berlawanan. Berarti nanti yang masuk ke dalam yang mana? Segi 4. Karena ini putih, berarti yang dalam hitam. Berarti antara A, B, C, D, E ini yang dieliminasi. Oke. Nah, kita cari. Nah, lalu kita cari apa lagi? Nah, di sini tidak ada perubahan yang di atas. Segitiga putih dan hitam, di sini tetap segitiga putih dan hitam. Berarti ini juga akan sama. Segi 5 dan segi 4 putih, ya. Segi 5 dan segi 4 putih. Kita cari segi 5 dan segi 4 putih, yaitu BC. Berarti kita bisa mengeliminasi A dan E. Dan B, ya kan? Oke, jadi jawabannya yang C ya, kunci jawabannya, bukan yang D. Oke, lanjut. Yang penting dianalisis satu persatu. Sekarang yang nomor 15. Nomor 15. Dua nomor lagi nanti saya beri soal. Nomor 15. Tetap gambar analogi karena ada tanda sama dengannya. Oke. Ini ke sini. Nah, kalau kita lihat, saya perbesar ya, ini soalnya gambarnya. Kalau kita lihat, awalnya lingkaran ini masuk ke sini, ya kan? Ini jadinya ini. Ya, lingkaran masuk ke segi 4. Oke, lingkaran masuk ke segi 4. Kemudian ininya tetap kan? Ini yang di sini. Yang di sini tetap. Ya. Bedanya yang bulatan gede itu hitam jadi putih. Berarti ini nanti juga tetap. Ya kan? Bedanya nanti yang satu yang sebelah kanan warnanya putih. Paham? Lihat ini polanya yang ini. Awalnya hitam semua, habis itu hitam dan putih. Ini juga awalnya hitam semua kotak ya. Ini kotak kecil sama kotak besar ya. Ini yang kecil, ini yang besar. Berarti jadinya yang mana? Jadinya yang C. Sudah bisa. Ya kan? Jadinya hitam dan putih. Kotak kecil hitam, kotak besarnya putih. Jadi ini. Jawabannya C. Gitu ya. Cuma dari yang tengah ini aja. Kenapa kita bisa langsung yang C? Soalnya yang A, B, D, E sudah salah. Oke. Lanjut. Nah, jawabannya C. Pertanyaan terakhir. Nah, soal yang ini tidak ada sama dengannya. Berarti ini bukan gambar analogi, tetapi meneruskan pola. Ya. Pola 1 seperti ini, pola 2 seperti ini, pola 3 seperti ini, lah pola 4 seperti apa. Kita cari gambar yang berubah. Yang tengah ini kan nggak berubah, berarti tidak perlu kita perhatikan. Semua jawabannya juga sama, gambar tengahnya seperti itu. Nah, yang berubah yang mana? Yang berubah adalah panah dan lingkaran. Kita analisis satu persatu. Panahnya tetap di sisi kiri ya, tidak berubah. Panahnya tetap di sisi kiri, tapi dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu dari kanan ke kiri. Kalau searah jarum jam itu ke kiri, dari kiri ke kanan. Saya ulangi. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka pergerakannya dari kanan ke kiri. Ya kan? Dari kanan ke kiri. Ini berlawanan arah jarum jam.
Kalau searah dengan jarum jam dari kiri ke kanan. Ya, ini searah jarum jam. Ini berlawanan. Oke. Ini kalau kita perhatikan dia 45 derajat ya. Ingat kalau kalau segini tadi kan awalnya awalnya yang nomor 1 ini kan ke sini ya kan ke sini. Kemudian ini 45 derajat berarti separuhnya berarti jadinya ke sini. Ya kan? Jadinya ke sini. Kemudian 45 lagi ke sini. Gini kan? Kemudian 45 lagi kemana? Lurus ke sini. Ingat, SMA dulu, kalau separuh dari siku-siku 45, berarti selanjutnya adalah kita cari panah yang ke kiri lurus. Panah yang ke kiri lurus hanya C dan E. Berarti yang A, B, D bisa kita eliminasi. Oke. Analisis yang kedua adalah lingkarannya yang bergeser. Kita lihat lingkarannya di ujung-ujung itu bergeser. Awalnya di ujung sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, lanjutnya adalah ke sini. Ya, ke pojok kiri bawah berarti ke sini. Pojok kiri bawah hanya yang E. Berarti jawabannya betul adalah E. Oke. Pembahasan sudah selesai untuk kuisis kita. Nah, sekarang saya mau tebak-tebakan ya, biar diskusinya dua arah. Nanti soalnya saya share. Oke. Nomor 1 adalah tes sinonim. Ya, silahkan. Sebentar, saya kecilkan. Nggak kelihatan ya. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 dulu. Atau saya tanya aja, siapa yang mau menjawab, gitu aja ya. Nomor 1, ini soal sinonim, siapa yang mau menjawab? Militan. Militan, militan sama dengan agresif. Oke, kita militan sama dengan agresif. Kenapa tidak brutal? Ya, pernah baca aja, Kak. Oke, militan berarti biasanya fans militan gitu ya. Berarti fans yang agresif. Ya, betul ya. Kemudian yang nomor 2, konvensi. Ada yang mau jawab? Kebiasaan atau itu Apa? formalitas Kesepakatan. ya berarti Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, silakan di bentar. Coba 2 sampai 5. Bentar.
Oke, 1 sampai 5 silahkan coba dikerjakan dulu. Bentar ya, saya close dulu. Oke, nomor 2, konvensi itu sama dengan kesepakatan. Ya, kesepakatan. Beda dengan konferensi loh ya. Ini konvensi. Kemudian yang nomor 3, aporisma Maksimal. itu maksimal, betul. Yang 4, paradoksial, paradok kebalikan. Kebalikan itu apa? Kontras ya. Paradoksial kebalikan berarti kontras. Yang nomor 5, porto itu sama dengan Biaya. biaya, betul. Oke, ini nanti saya beri. Ini saya ambil 5 gitu ya. Ini sinonim saya ambil 5. Ini ada kuncinya, nanti saya beri. Kita untuk latihan-latihan dulu nih, ada toh? Ada. Itu sinonim, ada 60, ada 80. Sinonimnya ada berapa? Ada 80. Oke, sekarang antonim. Ingat, ini antonim ya, jangan terjebak. Harus adik-adik semua harus tahu ini soal antonim. Silahkan dikerjakan 1 sampai 4. 5-nya nggak kelihatan ya. 1 sampai 4. Oke, nomor 1, nomadik. Nomadik itu sama dengan nomaden ya. Nomadik kalau bahasa Jawanya nomaden. Nomadik itu artinya berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah berarti antonimnya adalah menetap, yang E ya. Kemudian yang kedua antipati. Berarti ini mudah ya. Antonimnya adalah simpati. Yang ketiga khas. Ingat ini soal antonim. Kalau kita masih menganggap ini soal sinonim, kita akan menjawab khusus ya. Khas itu sama dengan khusus. Padahal umum, betul. Yang keempat pejal. Pejal itu artinya padat ya. Padat, kemudian ada isinya lah pokoknya. Padat, ada isinya. Berarti jangan menjawab A. Enggak. Nah, berarti berongga, betul. Yang nomor 5 sekarang, silakan. Muskil. A. Mustahil. B. Mungkin. C. Jahil. D. Hal. E. Andil. Muskil itu pasti. Berarti jawabannya mungkin. Oke. Oke, ini antonim sudah. Lanjut ke jenis soal berikutnya. Ini nanti silakan dijawab buat latihan. Ini padanan kata atau analogi. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini contoh 2, silakan ini contoh 2. Kaki sepatu. Berarti seperti yang saya ajarkan harus bisa menemukan kata hubung. Berarti kaki memakai sepatu.
Kaki memakai sepatu. Berarti jawabannya, coba, cat memakai kuas. Belum tentu ya. Kurang khusus. Ya, kurang khusus. Kaki memakai sepatu. Cat memakai kuas. Ini cat ini kan bukan anggota badan, ya kan? Yang B, meja memakai ruangan, tidak pas. Yang C, telinga memakai anting. Anting. Oke. Ada yang mau mencoba nomor 1 menggunakan kata hubung apa? Halo, ada yang mau mencoba nomor 1? Kakak tua merpati. Berarti ini sama-sama kelompok burung, ya. Ya. Kakak tua contoh burung, contoh nama burung. Merpati juga nama burung, ya. Kakak tua nama burung, merpati nama burung. Coba kita pakai yang A. Anjing, nama anjing. Herder, nama anjing. Tidak tepat ya. Yang B. Gurame, nama ikan. Kakap juga nama ikan. Berarti yang betul B. Yang C salah. Gajah, semut, singa, naga, elang, kupu-kupu. Salah ya. Berarti jawabannya yang B. Oke. Nomor 2. Ada yang tahu menggunakan kata hubung apa? Nomor 2. Menjadi. Pangkal. Belajar pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Belajar Salah ya. akan menjadi pandai. Akan menjadi. Belajar supaya gitu ya. Ya supaya. Ya. Belajar supaya pandai. Coba yang A. Cetak supaya kertas. Salah. Berpikir supaya arif. Betul ya? Orang yang Ya. arif itu orang yang sering berpikir ya, tidak langsung berbuat gitu ya. Berarti yang betul yang B. Jadi gitu ya, kalau ada soal analogi pakai kata hubung. Kampung sawah. Ayo, ini pakai kata hubung apa? Ada ya, Kak. Identik dengan. Identik dengan, oke. Kampung identik dengan sawah. Yang A, kampus identik dengan perpustakaan. Salah ya. Di kampus Salah. tidak hanya ada perpustakaan, ada kelas, ada gedung yang lainnya seperti masjid, kelas-kelas itu ya. Kurang khusus ya. Kampus tidak bisa diidentikan dengan perpustakaan. Yang B, kota identik dengan gedung. Apakah betul? Betul ya. Betul. Betul, berarti yang B. Kalau yang C, sawah identik dengan padi. Tidak, ini tadi contohnya adalah tempat ya. Kampung tempat, sawah juga tempat. Kalau ini yang C, sawah dan padi, satunya tempat, satunya benda ya, tumbuhan ya. Jadi tidak pas. Gitu ya caranya. Oke, itu yang lainnya dilanjutkan ini nanti pakai kata-kata hubung. Ada berapa ini? Ada 73, jadi bisa untuk latihan.
Oke, lanjut ke jenis yang selanjutnya, deret hitung. Ayo, sekarang silakan dikerjakan 1 sampai 5, deret hitung. Ingat, untuk mendiagnosis alat diagnosis yang paling mudah adalah melompat berapa gitu ya, dikurangi. Ini ke sini dikurangi ya. Suku yang kedua dikurangi suku yang depannya. Suku belakang kurangi suku depan. Oke, langsung kita bahas ya. Nomor 1, saya bahas pelan-pelan aja. BK. Oke. Kalau ini nggak bisa, berarti kita hitung yang kesininya ya. Oke. Berarti yang belakang kurangi yang depan, gitu ya. 5, 6, 4, dikurangi 4, 5, 3. 1, 1, 1. Berarti melompat plus 1, 1, 1. Berarti yang ini ditambah 1, 1, 1 ya. 2, 3, 1. Berarti ini 3, 4, 2. Jawabannya yang B. Oke. Jadi sekali lagi, alat diagnosis pertama adalah dikurangi. Belakang kurangi depan. Gitu ya. Yang nomor 2. 4 ke 8 itu dikali Kali 2. kali 2. Ini juga dikali 2. Berarti dari 8 dikali 2 hasilnya 16. Ya. Ini kan 4, 8. Ini kali 2. Ini kali 2 hasilnya 16. Kemudian 16 kali 2. 2. 2. Oke, jawabannya yang B. Lanjut yang nomor 3. Saya tulis dulu aja ya. 3, 7, 15, ada titik-titik 2, 1, 2, 7, 2, 5, 5. Ini ke sini plus 4. Ini ke sini plus 8. Ini ke sini
Ya, tinggal dikurangi aja ya. 255 kurangi 127. Berarti 2, 3, 1 ya. 1, 3, 2. Oke, polanya belum kelihatan. Untuk layer 1 berarti kita harus menggunakan layer 2. Kita ginikan. Kali 2. Itu ya. Berarti ini coba dikali 2 ketemu nggak ya? Kali 2 berarti ini 16. Gitu kan? Berarti ini ke sini tambah 16 berarti 31 ya kan? 15 ditambah 16 31. Berarti 16 dikali 2 berapa? 32. Nah, 31 ditambah 32. Berarti 6. 63. Berarti jawabannya A ya, 31 dan 63. Jadi ini ada 2 layer ya. Ini layer pertama, ini layer kedua. Kalau di sini belum ada polanya, kita tambahi 1 di bawahnya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, ini 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kan 0, plus 1, plus 1, nggak ada ya. Nggak ada polanya. Kemarin sudah saya ajari deret Fibonacci, yaitu ditambahkan 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Ya kan? Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Jawabannya 5 dan 8. Ingat barisan Fibonacci itu penjumlahan 2 suku di depannya. Jadi misal saya punya gini ya, 2, 3. Kalau ini barisan Fibonacci, yang sini berapa lanjutannya? Ingat, Fibonacci ditambahkan. Berarti ya tinggal 2 tambah 3. Hasilnya 5. 5. Berarti selanjutnya 3 tambah 5. Hasilnya adalah 8. Ya. Selanjutnya 5 tambah 8. Hasilnya 13. Inilah barisan Fibonacci. Ini juga sama kan? Diambil 2 dulu. 1 tambah 1 hasilnya 2. Ya kan? 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Jawabannya C. Nah, itu ya, barisan Fibonacci. Lanjut, yang nomor 5. Nomor 5 ini di sini aja ya. Titik-titik di depan, terus ada 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Oke. Kalau kita lihat, ini plus 3, plus 1, plus 1, plus 3, min 1. Polanya tidak beraturan, berarti tidak menggunakan analisis lompat-lompat. Coba kita melompati satu suku ya. Misal 2 ke 6 gitu ya. 2 ke 6 berarti 5 ke 7 gitu kan? 6 ke 10, 7 ke 9. Berarti 5 ke 6 plus 4. Ini juga ya. 6 ke 10 plus 4. 4 ya. Ini 5 ke 7 plus 2, ini juga plus 2. Nah, masalahnya ini masuk depan ini masuk gandengannya yang 5 ini kan? Berarti ke sini kan? Berarti ini plus 2. Berarti berapa? Plus 2 hasilnya 5. Berarti jawabannya 3. Itu kan? Ya, titik-titiknya ingat, titik-titiknya di depan itu ya. Titik-titiknya ada di depan di sini. Nah, berarti depan itu punyanya ini, gandengannya 5, 7, 9. Berarti 5 ke sini. Kalau ke belakang plus 2, berarti kalau ke depan min 2 ya, berarti jadinya 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. 5 plus 2 hasilnya 7, dan seterusnya. Oke. Ini apa ini? Deret. Contoh selanjutnya, jadi kita ambil 55 ya.
Selanjutnya ini nanti bisa dikerjakan, ada kuncinya. Selanjutnya ada aritmatika atau penalaran analitis. Ini menghitung ya. Ingat, yang pertama didahulukan adalah tanda kurung, nih ya. Kemudian pangkat, akar, perkalian, pembagian. Penjumlahan dan pengurangan itu paling terakhir. Ya. Oke, ini sama ya. Ini pelajaran SMP SMA. Sekarang silakan langsung kita bahas saja ya, 1 sampai 5. Oke. 1 sampai 5 saya bahas. Oke, di sini ada desimal ya. Saya perbesar. Desimal itu yang mengandung koma-koma ya. Kalau belakang koma ada 2 angka, berarti untuk menghilangkan koma diper 100 ya. Berarti nomor 1 ini bisa saya tulis 220 per 100. Dikali, saya kali pakai titik ya. Untuk menghilangkan komanya 75 per 100. Gini ya. Plus 3/5. Pembagian saya jadikan perkalian dengan syarat ini dibalik 8/1. Ini ya, sama dengan. Oke, saya ulangi lagi. 2,20 jadinya 22/100. Ya. Kemudian 0,75 jadinya 75/100. Perkalian saya pakai titik. Plus tetap ditulis plus, 3/5 tetap. Pembagian saya jadikan perkalian dengan syarat 1/8 dibalik menjadi 8/1. Ingat, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang didulukan adalah perkalian, makanya dikurung. Nah, ini ya. Oke. Kita kerjakannya di dalam kurung dulu. Ini 0, bisa dicoret 1, ya kan? Kemudian ini bisa diperkecil ya. 75 dengan 100 sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Ya. Ini sama-sama dibagi 2. 22 dibagi 2, 11. 10 dibagi 2, 5. Jadi soalnya saya tulis kembali, jadi 11/5 dikali 3/4 ditambah 3/5, 8/1. Itu ya. Ini 11. Ini 11/5. Jadi di sini. Kemudian ini 3/4, jadi di sini. Kemudian ini tetap 3/5 sama 8/1 tetap. Nah, sekarang gimana? Ya sudah, perkalian kan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini tetap didulukan ya. Karena perkalian dulu. 11 kali 3, 33. Per 5 kali 4, 20. Plus 3 kali 8, 24. Per 5 kali 1, 5. Oke, sekarang disamakan penyebutnya. Antara 20 dan 5, penyebut yang sama adalah 20, ya kan? 20 bagi 20, 1. 1 kali 33, 33. Pelajaran SD. Plus 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 24, berapa? 24 dikali 4, 16, 8, 96. Ya. Berarti 96. Dijumlahkan 129/20. Ya, hasilnya 129/20. Tapi mintanya ini ABC-nya dilihat. Mintanya adalah koma-koma. Berarti ya tinggal di porogapet ya, 129 dibagi 20. Langsung segini 6 ya. Yang mendekati 6. 6 kali 20 129.
6, 6, berarti yang mendekati, kita pakai yang mendekati aja. Ya, 6. Yang mendekati 6 adalah 5,9. Ini tadi, nah ini mana tadi? Triknya, ada triknya di sini. Nih, dalam mencari hasil akhir tidak harus menemukan secara detail, boleh pakai pendekatan. Oke. Nomor 1, ingat intinya nomor 1, desimal dijadikan pecahan, setelah itu ingat perkalian didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan, setelah itu dilihat jawabannya mintanya apa. Kalau desimal ya berarti diporokapit. Oke. Nomor 2. Nomor 2 diperhatikan. Ingat pembagian biar jadi perkalian harus dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini ya, 7,7. Berarti saya jadikan pecahan 77 per 10. Karena di belakang koma 1. Berarti per 10 bukan per 100. Kalau di belakang koma ada 2 berarti per 100. Pembagian jadi perkalian. 2 per 5 jadinya apa? 25 per 10. Itu kan? Tapi ini pembagian, saya jadikan perkalian menjadi ini dibalik 10 per 25. Gitu ya. Nah, lanjut. Dikurangi, ada kurungnya. 2 per 4 dikali 3 per 4. Ini ya. Oke, sekarang kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. Ini 10 bisa dicoret ya. Nah, berarti tinggal 77 per 25 min. Ini dikalikan dulu. 2 kali 3, 6 per 16. Nah, gimana ini? Kita pakai pendekatan aja ya. 77 itu mendekati berapa yang bisa dibagi 25? 75 ya? 75 per 25. Kemudian 6 mendekati berapa yang bisa dibagi 16? 8 ya. 8 per 16. 7 per 5 bagi 25, 3. Sama-sama bagi 8. 1 per 2. Ya kan? 1 per 2. Ini pendekatan ya. Pendekatan. Daripada ngitung susah, ini triknya gitu. 77 jadikan 75. Kenapa 75? Biar bisa dibagi 25. Gitu ya. Kemudian, kenapa Mbak 6 kok jadi 8? Ya biar bisa dibagi 16. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Memang harus, kalau matematika harus sering-sering berlatih. Biar tahu cara memecahkan masalah untuk soal seperti ini bagaimana. Itu ya. Oke. 77 saya bulatkan menjadi 75 per 25. Kenapa 77 saya rubah menjadi 75? Agar bisa dibagi 25. Kenapa dibagi? Per itu kan artinya dibagi. Kemudian min. Nah ini 6 dan 16. 6 biar bisa untuk membagi 16, jadinya dia adalah 8 per 16. Loh Mbak, boleh toh merubah soal? Nggak boleh, cuma ini pendekatan. Triknya. Biar kita nanti jawabnya mudah. Oke, sekarang 75 bagi 25 kan bisa. Berapa? 3. Ini, sama-sama dibagi 8. Ini 1 bagi 8, 2. 3 dikurangi setengah berapa? 2,5 kan? Mudah kan? Nah, jawaban ini yang mendekati 2,5 yang mana? Yang mana? Coba. A, B, C, D, E. D. Yang D. Itu ya, maksudnya gitu ya? Paham ya? Kurang kalau tak kurang. Kurang paham. Oke. Jadi, ini kan kalau kalian benar-benar ngitung 2,625 kan lama banget ya. Lama banget. Oke, saya ulangi ya nomor 2 ya. Ini cara pendekatan nomor 2. Pokoknya kalian harus tahu kalau pembagian itu dirubah jadi perkalian, syaratnya yang belakang dibalik. Dibalik itu gimana? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 2 per 3 jadi 3 per 2. Seperti itu ya. Ayo, ini SMP ini.
Oke, saya lanjut. Saya ulangi lagi yang nomor 2 ya. Oke. 7,7. Ini kan desimal. Di belakang koma ada satu angka. Berarti per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka per 1000. Jadi 7,7 itu jadinya 77 per 10. Ya. Sekarang 2,5. 2,5 jadinya 25 per 10. Itu ya. Oke, sekarang nomor 2 ini kita tulis secara keseluruhan. Berarti 77 per 10 pembagian dirubah jadi perkalian. Syaratnya ini dibalik ya kan? Tadi kan 2,5 jadi 25 per 10. Jadi 10 per 25. Dikurangi, ada kurungnya. Jadi manut sama soalnya. Dikurangi berapa itu? 2 per 4 dikali 3 per 4. Itu ya. Ingat, atas bawah bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Ini kan sama-sama dibagi 10 habis. Ya kan? Ini juga bisa dicoret yang ini ya. Nah, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 2. Kalau bisa diperkecil sekecil mungkin gitu ya, biar nanti ngitungnya nggak belibet. Sekarang 77 dikali 1, ini kan hasilnya 1 berarti tetap 77 ya. Per ini tinggal berapa? 2, 25 min. Tinggal 1 kali 3 berarti 3 per 2 kali 4 adalah 8. Nah, ini cara melakukan pembulatan ya. Ini kita lihat. 77 per 25 itu kan artinya 77 dibagi 25. Nah, kalian rubah 77 itu biar bisa dibagi 5 itu jadi berapa 77? Yang paling dekat jadi 75. Ya kan? 75 dibagi 25. Sekarang yang ini. 3 sama 8. Nah, biar bisa sama-sama atas bawahnya bisa dibagi, ini dirubah berapa? 4 per 4 8. per 8. Betul. Ya. Sekarang kita hasilnya 75 per 25 3 per ini bisa sama-sama dibagi 4 1 2 berarti setengah 3 dikurangi setengah. 3 kurangi setengah berapa? 2,5 kan? Kalian punya permen 3 dikurangi setengah berarti kan tinggal 2,5. Nah, di antara A sampai E ini yang 2,5 itu yang mana? 2,5 kan 2,5 gini kan kalau ditulis. Yang mendekati yang mana? Yang D. Gitu ya. Oke, nanti rekamannya ini boleh diputar-putar, boleh diulang-ulang. Ini salah satu triknya. Triknya ini ya, pendekatan. Jadi, kalau kalian nanti dapat soal yang ada koma-komanya yang ribet ini, wah ini pasti pendekatan nanti. Jadi ngitungnya nggak perlu sesuai. Yang penting nanti jawabannya yang paling mendekati. Nah, untuk mengasah biar lancar ya, tetap latihan. Matematika itu nggak ada cara lain selain harus sering latihan. Oke, sekarang nomor 3. Ingat, nomor 3 ini adalah pecahan ya. 4 per 5 ditambah 3 per 5 ditambah 3 per 8 ditambah 6 per 8 ditambah. Ini kan pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa ya. 1 per 2. Jadi berapa? Ada yang masih ingat? Ingat lah 3 ya. per 2. 3 per Ya, 2. jadinya 3 per 2 ya. 3 per 2. Oke, ingat penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Nah, karena ini ada beberapa yang sama, berarti kita bisa tambahkan ya, yang penyebutnya sama. Ya kan? Berarti 4 tambah 3, 7 per 5, ditambah berapa ini? 9 per 8, ditambah 3 per 2. Sekarang disamakan penyebutnya. Ini harusnya juga pakai pendekatan ya. Harusnya pakai pendekatan. Nah, jadi mudah aja ini pendekatannya. 7 dibagi 5 itu kira-kira ada 2 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 1 koma ya. Tulis aja Iya. 1 koma gini. Ya ini, 9 bagi 8.
Dapat 2 nggak? Enggak. Nggak ada kan? 1 koma lagi. Yang ini tadi udah kelihatan 1,5, ya kan? Mm-mm. 1,5. Nah, kita jumlahkan secara kasar aja ya. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3,5. Mana ya ini yang mendekati ini? Antara A dan A dan E. Antara A dan E. Nah, kira-kira yang mana ini? Kalau dilihat dari pendekatannya ini. E ya. Kenapa? Karena ini tadi kita masih dapat, ya ini dapat masih 3,5 ya. Kurang berapa? Kalau ke sini kan kurangnya banyak ya, 0,7 ya. Sedangkan ini kan mepet-mepet ya. 7/5 kan mepet. Untuk hasil 2 aja ini harus berapa? 10, ya kan? 10 ya, 10. Ya, untuk ini jadi 2 aja ini harus 10, 7-nya harus 10. Apalagi ini. Untuk jadi Itu 2 ini harus berapa? 16. 16. Masih jauh ya. Masih jauh, berarti yang E. Ini E kan kecil ya, ini 4,2 ini sudah besar. Padahal ini jauh-jauh semua. Ini aja masih dapat 3,5. Gitu ya. Oke. Nomor ini drillingnya harus mulai sekarang, ini mulai bisa harus dihabisin ini soalnya ya. Di rumah. Nomor 4 ya, nomor 4. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Ingat nanti kalau ada soal hitungan di belakang, paling belakang kerjakannya. Jangan baper, oh saya bisa ini, saya kerjakan duluan, nggak usah. Ya, nomor 4, 1/4 dikali 1/64. Ini dikurung. Tapi nggak perlu dikurung, sini sebenarnya sama aja. Ini dikali 1/2. Sebenarnya nggak usah perlu dikurung, nggak masalah ini. Oke. 1/4 dikali 1/64. Oke. Berarti ini gini aja, langsung dikalikan aja ya. 1 kali 1/64 kali 1 tetap ya, 1/64. Per 4 kali 2 adalah 8. Mana ini yang mendekati? Ini sudah bisa dilihat loh yang mendekati. A. Iya, yang A ya. Kan ini tinggal 1/64 dibagi 8. 2 kan atasnya? Iya. 16. Iya, 20. Ya. Itu nggak perlu dihitung lagi. Nggak perlu hitung lagi ya. Ingat, ngerjakan nggak boleh baper. Ah, ini saya tahu ini. Tapi mau saya kerjakan sampai selesai. Jangan. Langsung ke soal berikutnya. Oke. Nomor 5. Nomor 5. 2, 1/4 kalau jadikan pecahan biasa berapa? 5/4. 2, 7/4. 1/4. 2 kali 4, 9 kali 8. 4. 9 per 4. 8 tambah 1, 9/4. Oke. 9/4 dikali 7,5 jadikan pecahan biasa. 75 per 10. Ya. Ya. Dikurangi sama 75 per 10. Pembagian jadikan apa tadi? Iya. Perkalian. Oke, syaratnya dibalik 1/2 jadi apa? 2/1. 2 per Ya. 1. 2/1. Ingat, ada perkalian, ada pengurangan. Pengurangannya dibelakangkan. Yang pertama adalah perkalian. Biar nggak bingung dikurung seperti ini ya. Oke. Dulu di SMA kan pernah ya, kalau ada suku yang sama bisa dikeluarkan kan? Ya, ingat nggak? Iya. Ini kan sukunya sama. Ini sama, ini sama. Saya keluarkan. 75 per 10, berarti sini tinggal apa? 9/4 min 2/1. Gitu kan? Iya, Kak. Ya, ingat kan? Ini pokok pelajaran SMP, SMA, ini pasti ada penyesalan ya kalian dulu. Kok dulu nggak bisa gitu ya. Oke. Ini dikeluarkan, jadi kan tinggal 9/4 dikurangi 2/1. Ingat, ini kalau 2 suku ada item yang sama. Nah, item yang samanya apa itu tadi? 7/10. Maaf, salah.
Ini 7/10. Karena sama maka dikeluarkan ini ya. Oke, ini masih pendekatan-pendekatan lagi ya. Tetap ya, tulis 75/10. Berarti bisa dikecilkan sama-sama dibagi 5. 5. Oh, nggak usah. Ini balik lagi aja 7,5. Nanti kan ini hasilnya. Nah, pendekatan. Oh, ini dibiarkan dulu aja ya, 75/10. Sekarang ini. 9/4. Ada 2 nggak ini? 2 ya? Ya, 2. 2 koma ya. 2 koma. Iya. 2 koma berapa? 2 ya. Sekitar gitu kan? 2, 8, 10 ya kan? 2,2. Dikurangi 2/1 2. Itu kan? Ya. 9/4 2,2. Nggak usah dihitung sampai ke belakang-belakang, nggak perlu. Tinggal ini ya. Ya, Itu nggak 9/4. dicoret, Kak? Apa? Nggak dicoret berarti ya? Nggak bisa, kan ini pengurangan. Nah, ayo, Oh, pengurangan nggak nggak boleh dicoret. Oh, Kalau iya. perkalian baru boleh dicoret. Nah, hati-hati. Yang boleh dicoret hanya perkalian. Pengurangan dan penjumlahan tidak boleh. Oke. Berarti 2/1 tetap 2. Berarti ini 75/10 dikali 0,2. Ini kan? Ayo. 2,2 dikurangi 2 kan 0,2. Nah, berarti di sini 75/10. 0,2 sama dengan 2/10. Ya kan? 2/10 kan? Oke. Ini saya pakai karena ini pakai pendekatan, pakai angka-angka yang bulat. 75 kali 2 150 150 ya per 100. Berarti hasilnya 1,5. Kok enggak ada? Ada yang salah? Benar, Kak. Enggak, ini kok jawabannya enggak ada ya? Apa ada yang salah dari depan? Harusnya 1,5. Ayo coba ini soal yang terakhir coba dikerjakan sendiri. Saya juga ngerjakan lagi, siapa tahu ada yang salah. Dengan cara seperti saya tadi, coba dikerjakan dulu, nanti saya tanya. Jawabannya apa? Nomor 5. Oke, setelah saya hitung-hitung tetap ya hasilnya 1 koma ya. Berarti ini harusnya hasilnya 1 koma. Yang nomor 5. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti ini saya berikan apa namanya? PDF-nya. Bisa dibuat latihan sendiri. Coba dikerjakan sendiri. Jangan lihat
kunci dulu, jangan lihat kunci dulu. Setelah itu baru dicocokkan kira-kira benar berapa, salah berapa. Kemudian dicatat mana skill yang harus di-drilling ulang, mana skill yang harus ditekankan gitu ya. Ini ada lagi, ada banyak ya. Ada 46 halaman. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.